Iya mas, kemarin-kemarin susah tidur. Kepikiran takut acaranya nggak berjalan lancar, kata Karin mengerucutkan bibirnya. Ia lantas bangun dan ke kamar mandi, mau tak mau harus membersihkan badannya yang terasa lengket. Banyak-banyak ia bersyukur apalagi untuk Farel, dia sudah membantu Karin menghadirkan artis papan atas. Sebelum tidur Karin mengambil hair dryernya dari dalam lemari untuk mengeringkan rambutnya, tetapi pergerakannya dihentikan akibat suaminya dengan cepat telah menindih tubuhnya di atas tempat tidur. Hasrat Alvin tergugah begitu melihat tubuh langsing istrinya terbungkus bedrock, penampilannya kaki dan jenjangnya tampak seksi. Tidak sempat membuka mulutnya bibir Karin. Suara arangan Karin menambah nafsu Alvin melancarkan aksinya selanjutnya. Lanjut. Kini kedua insan itu telah berada di peraduan. Mereka memadu kasih, merasakan surga dunia yang tak terbayangkan. Hari Minggu, Karin memilih menghabiskan waktunya di rumah mencoba beberapa resep kue baru untuk menu di tokonya. Tangan terampilnya begitu cekatan, tak kalah mengocok telur dengan pengocok manual. Kemudian ia menambahkan bahan-bahan lainnya, seperti terigu yang sebelumnya diayak terlebih dahulu dan butter ke dalam satu wadah. Butuh 2 jam untuknya menyelesaikan pekerjaan. Setelah bunyi oven terdengar, Karin segera mengangkatnya ke atas alas yang terbuat dari kayu itu. Alvin perlahan mendekati istrinya yang terlihat begitu hati-hati mengeluarkan dan dari dalam loyang. Baunya wangi banget sayang, ucap suaminya itu sambil mengendus-endus hidungnya. Dari penampilannya saja sudah menggugah selera. Ini apa yang? Ini kek sayang, tapi aku nggak tahu namanya apa. Loh kok nggak tahu namanya? Alvin lantas mengambil pisau khusus untuk memotongnya. Kamu mau ngapain? Potonglah mas, diliatin aja. Boleh kan? Ini dibikin buat dimakan kan? Karin menyabikan bibirnya. Ia melarang Alvin untuk memotongnya karena akan diabadikan dengan kamera ponselnya terlebih dahulu. Ya elah, harusnya dipoto dulu. Kesal karena menunggu sebentar. Wajib yang kerlingan mata Karin seolah menghipnotis suaminya agar tidak bersuara lagi. Alvin dengan sabar menunggu istrinya mengambil beberapa foto dengan angle yang bagus. Padahal kalau mau diabadikan, kenapa nggak dikasih krim atau dihiasi dulu sih? Ini kan masih polos. Justru banyak yang pengen kayak gini, masih polos dan hangat, lebih nikmat karena rasanya original. Oh, aku namain aja kek original. Ya yang seharusnya berbunga-bunga. Foto yang sudah diambilnya dan dirasa bagus segera ia upload ke Instagram tokonya. Usai mengupload, Karin membelalakan matanya seolah tak percaya. Hampir setengah kek yang berukuran sedang itu telah tandas berpindah ke dalam perut suaminya. Sayang, kamu habisan segini, Karin. Menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia tidak marah, justru ia senang karena suaminya menyukai resep barunya itu. Hari bahagia untuk keluarga bahagia. Senja telah berganti menjadi gelap. Alvin tengah berbicara dengan seorang lewat ponselnya di taman belakang. Samar-samar Karin mendengar suaminya itu tengah berbicara dengan ibu mertuanya. Alvin mengatakan jika besok selepas pulang kantor ia dan istrinya akan menginap di rumah keluarga besar untuk persiapan pernikahan Rehan. Ada rasa menggelitik di perut Karin saat suaminya mengatakan jika Karin akan membantu sepenuhnya persiapan pernikahan itu. Tiba-tiba perutnya terasa sakit. Mana bisa ia ikut andil persiapan pernikahan saudara suaminya itu setelah apa yang sudah dia perbuat padanya. Dan suaminya juga tahu tentang kedekatan mereka di masa lalu. Usai berbicara dengan ibunya, Alvin mencoba mendiskusikan hal itu pada istrinya. Lalu Alvin meminta saran agar memberikan hadiah apa untuk Rehan nanti. Terserah mas aja, aku ngikut, kata Karin pada akhirnya menyerah. Tak kala Alvin memintanya memilih antara tiket bulan madu atau barang. Yang sudah aku kasih dia tiket bulan madu ke Eropa, sepuasnya saja. Daripada barang, tadinya aku mau kasih dia kapelan jam tangan berdua sama calon istrinya. Soalnya dengar-dengar calon istrinya itu pengoleksi jam mewah. Karin berdehem. Seingatnya Rehan bukan seorang pria yang senang dimanja atau senang diberi barang mewah. Itu dulu, sekarang entahlah. Dalam situasi seperti ini ia tidak bisa berbuat banyak. Diam itu lebih baik.
Kamu punya saran sayang, kamu kan waktu dulu pernah dekat dengan Rehan. Duh, Karin menelan salipanya. Kok bisa suaminya itu berkata terus terang? Tahan Karin, tenang. Aku kan dekat juga tidak tahu banyak. Kami kan hanya sekedar dekat, tidak seintens itu. Elaknya berbohong, rasa bersalah kini hinggap di hatinya. Apa mungkin Rehan memberitahukan semuanya pada Alvin? Oh, aku kira kalian dekat banget, soalnya Rehan tahu banget soal kamu. Aku cemburu loh dengarnya waktu itu, tapi aku tidak berhak. Itu kan bagian masa lalu. Kamu dan aku tidak bisa mengungkitnya. Tatapannya seolah sedang membayangkan sesuatu, bibirnya mengulus senyum indah. Raut wajah tampannya memancar sungguh mempesona. Kamu cemburu mas? Masa sih? Diraihnya tangan suaminya itu dipegangnya erat seakan tak mau lepas. Kini dan nanti aku adalah istrimu mas, jadi masa lalu hanyalah sebuah bagian proses menuju kehidupanku selanjutnya. Memang tak bisa dipisahkan dan akan menjadi bagian hidupku, tapi untuk sekarang dan selanjutnya hanya kamu yang akan menorehkan kisah indah di dalam kehidupanku. Suasana romantis tiba-tiba terasa seketika. Kamu dari mana belajar kata-kata puitis itu? Mas, bisa-bisanya kamu malah bercanda ya? Kamu itu harusnya banyak-banyak bersabar sayang. Cubitan bertubi-tubi dilayangkan tangannya pada perut sang suami, sampai Alvin pun menyerah kewalahan dibuatnya. Udah sayang, iya aku nyerah deh, udah sakit. Makanya mas, kalau aku lagi ngomong itu ya jangan diledek, aku kan lagi serius, kamu malah ngerusak suasana aja. Iya aku salah. Saat itu juga Alvin membalikan tubuh istrinya agar membelakangi dirinya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna merah dari saku celananya. Sebuah kalung putih bertahtakan berlian cantik disematkan di leher putih milik sang istri. Mas, kamu ngasih aku ini, ucap Karin. Ia meraba melihat pantulan dirinya di cermin kamar. Iya, aku beli itu waktu di kemarin lusa saat kamu lagi sibuk-sibuknya ngurusin pesta. Ini bagus mas, aku suka, tapi berlian ini pasti mahal. Tak ada kata mahal selama itu untuk kamu sayang. Sebuah kecupan indah didaratkan di bibir tipis itu. Selepas subuh, Karin langsung berkemas memasukkan beberapa pakaian dan pakaian milik Alvin ke dalam koper berukuran sedang. Agar pulang kantor tidak harus kembali ke rumah untuk bersiap menginap ke kediaman mertuanya. Rencananya koper miliknya akan dibawa oleh Bilin yang berangkat terlebih dahulu dijemput oleh supir. Sementara di kediaman Syahputra seluruh anggota keluarga sudah berkumpul. Iis sedang bercengkrama dengan keluarga jauh yang baru saja datang dari Bandung. Sedangkan Angelia tampak sibuk membantu pekerjaan menghias ruangan dengan bunga-bunga hidup agar tampak lebih segar. Angelia sangat senang membantu Iis karena Rehan sudah seperti anaknya sendiri. Walaupun dalam silsilah keluarga Rehan dan Angelia adalah saudara sepupu. Bu, ada Pak Subahan dari toko perhiasan, katanya mau ketemu sama ibu, ucap salah seorang asisten rumah tangganya pada Angelia. Oh, suruh aja masuk Ti. Angelia memesan beberapa set perhiasan untuk keluarganya, tak lupa juga untuk calon istrinya Rehan. Risa, sudah jadi tradisi keluarganya jika setiap ada acara besar atau pernikahan, Angelia atau keluarganya akan memberikan hadiah. Wah, bagus-bagus ya baru-baru ini. Semua ini Pak. Angelia memilih-milih perhiasan yang menurutnya sangat cocok untuk menantu kesayangannya Karin. Ini kalungnya baru Bu, lihat berliannya berkilau sekali kan? Iya, saya ambil deh. Yang ini pasti menantu saya senang sekali. Angelia memisahkan lantas ia melihat cincin dan juga gelang serupa sangat indah dan menawan. Ini juga ya buat Karin. Wajahnya berseri-seri membayangkan Karin sedang memakainya. Wah, Mbak borong perhiasan nih, goda Rehan yang baru saja datang. Udah dateng. Gimana tadi udah nyekarnya? Kemakan papa kamu. Iya nih buat Karin, Mbak lagi pilihan juga buat calon istri kamu. Hatinya langsung berdesil tak kala nama Karin kembali disebut-sebut. Tak dapat dipungkiri cinta dan sayangnya masih tertanam dalam hanya sanubari terdalamnya. Apalagi ketika adegan ia mencium bibir Karin di malam itu. Tan, kok diam sih? Iya Mbak, mau beliin buat Karin. Iya itu bagus tuh.
Nggak terlalu wah tapi elegan. Tunjukkannya pada cincin dan gelang yang sama dengan pilihan Angelia. Kita sependapat, kamu tahu juga seleranya Karin. Oh enggak mbak, hanya nebak aja kok, sahut Rehan gelagapan. Untung saja Angelia tidak tahu jika dulu ia dengan Karin pernah dekat. Tan, kamu tahu yang cocok buat Lisa yang mana? Angelia mengangkat dua kotak set perhiasan berbeda dari kiri dan kanan tangannya. Sesaat Rehan mengamati keduanya. Jujur Rehan tidak tahu mengenai sosok Risa dan tidak pernah tahu dan tertarik dengan dunia calon istrinya itu. Ambil yang rumbai-rumbai itu aja, Risa pasti suka. Risa itu sangat suka anting-anting seperti itu. Tiba-tiba Iis menghampiri Angelia dan mengambil kotak yang berada di tangan kirinya. Kamu ini gimana sih? Masa nggak tahu yang biasa dipakai Risa? Gerutu Iis. Angelia hanya menanggapinya dengan tertawa ringan. Wajar jika Rehan kurang tahu mereka dijodohkan dan baru beberapa kali saja bertemu. Risa adalah seorang anak pengusaha terkenal dari Bandung dan Risa sendiri merupakan manajer sebuah perusahaan terkenal di Jakarta. Dia lulusan dari Universitas Columbia. Risa pernah menyandang prediksi Miss Indonesia 2027. Tisa mengenal Rehan saat mereka bertemu di sebuah pameran dagang tahun lalu. Risa tertarik dengan ingin sekali Rehan, namun Rehan bersikap dingin tak acuh padanya.